Pertanyaan yang pertama, bagaimana yang dikatakan dengan amil zakat? Sebagaimana tadi kata maklumi bersama bahwa salah satu senif atau kelompok yang menerima zakat adalah amil. Karena dalam surah Taubah disebutkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ini yang perlu diperhatikan, wal 'amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja di atas zakat. Cuman sering-sering orangnya nak salah menganggap bahwa guru-guru yang bekerja yang lain di Melasa, orang Sampo belum Melasa itu dikatakan amil, tidak. Jadi yang namanya amil zakat wal 'amilina 'alaiha, orang yang bekerja khusus di atas zakat. Cuman siapa yang menjadi amil? Dalam kitab-kitab fikih disebutkan yang dinamakan dengan amil man ba'asahul imam, orang-orang yang dilantik oleh imam. Yang imam di situ maksudnya imam a'dham, yaitu pemerintah, presiden. Mihana mungkin presiden, pelimpahan-pelimpahan sampai ke kecamatan. Maka yang lebih baik bahwa dari camat dibujuk surat resmi ataupun menyuruhnya kadang-kadang na tempat yang diberikan wewenang kepada imam menasah. Jadi yang penting yang dimasukkan membahasal imam. Jadi harus orang-orang yang ditentukan oleh imam. Jadi imam itu memang nak dari kecamatan, ketentuan dari kawaket bahwa imam melasahnya mengurus tentang persoalan agama termasuk zakat-zakat, maka dengan surat SK kawaket untuk imam itu sudah bisa dijadikannya sebagai amil. Adapun menjadi samalanga awal memang nak kesepakatan anak-anak SK-nya bahwa gelanti langsung oleh camat, itu tergantung daerah. Pokoknya ada nama wewenang yang diberikan oleh pemerintah itu sudah dianggap naib daripada imam. Kemudian tentang bahagian amil, dumna je kecok zakat oleh amil. Jadi nama nan mantang amil. Amil artinya orang yang bekerja. Tentu orang bekerja mengambil zakat menurut hak dalam bekerja, ongkos. Maka ujrah misil. Nanti dumna hak kerja malamnya. Orangnya memang tanya kadang-kadang salah bahwa takalan tungku imum ka hak kerja kasih beliau ni Melasa, ka sampo-sampo buruh Melasa. Makanya Tuhan sampaikan wal 'amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang bekerja di atas zakat. Jadi orang suka, orang yang acau zakat nyan dubna hek gonyan menya siura si malam kerja lagian padu mitip na yang tem serta ribe, na yang tem 50, na yang tem 10 hari, na yang tem 5 hari, na yang tem 7 hari, yang ucap 7. Jadi ujrah misil, ongkos pasaran. Cuman solusi ji bagi dungku imum yang kaheknya beberapa bi sampai dit pita bija ke goyan kahek. Jadi dungku imum memang dit merumpak zakat ran amil bagi cara amil. Dungku imum tak berikan lagi katanya Allah hak fakir. Sebab hak fakirnya jin hana sadu biji. Ladum tiro dalam keluarga, tajuk goyan luare, ladum tiploh ke, tajuk goyan 5 hari. Jadi bejir kunyan ke kasyo dalam masyarakat. Sebenarnya kanyo sit uronyo bengih wate hana ijuk zakat, le hate hana ijuk zakat le dungku imum. Yang secara tidak langsung katanya kata berdoa rot menjadi orang-orang miskin. Tak pegah halamnya kagasian dungku imum. Maka je miskin tu kata-kata sebenarnya wate katanya hanaroh di dalam nama fakir miskin, alhamdulillah. Berarti Allah pada satu saat walaupun ada yang betul-betul miskin akan diberikan kepada gedanya. Jadi dia merasa menyesal, dia merasa aja kepermasalahan dengan gara-gara persoalan zakat. Zakat itu adalah ruh daripada manusia. Makanya Rasulullah lupa haram untuk memberikan zakat kepada keluarga-keluarga beliau. Maka apabila gedanya hana roh cok zakatnya beje ke permasalahan, beje kenyan persoalan yang berat. Maka solusi ji menurut dungku imum menyedit merumpak ba amil bagi orang amil, tapi tak berikan lagi katanya adalah hak fakir ataupun miskinnya bagi dungku imum yang fakir miskin. Hai biasa kampung dungku imum fakir ataupun miskin.
Jadi nyan ba gure-gure katanya yang para ulama-ulama yang munci na solusinya. Na solusi puak tabi ha fakir, ha miskin, ha amil. Yang penting beng gara-garanya jiat ke persoalan tanya dalam masalah zakir, masalah iruh orang lain.